ini semoga Bapak Ibu dan kita semua dalam kondisi sehat. Amin ya rabbal alamin, dan bisa mengikuti sesi BIMTEK ini sampai dengan selesai. Pak Mus akan memaparkan terkait dengan pemanfaatan Google Form sampai dengan penyebaran instrumen dan sebagainya. Jadi nanti di sela-sela paparan beliau, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan melalui menu chat atau bisa mengangkat tangan sehingga kami sebagai host bisa menyarankan kepada Bapak Ibu yang menanyakan pertanyaan kepada Pak Mus. Kemudian kami ingatkan lagi kepada Bapak Ibu yang belum menuliskan nomor absennya di kolom chat, harap segera mengirimkannya karena kami merekapnya melalui kolom chat tersebut. Terima kasih, dan waktu dan tempat disilahkan kepada Pak Mus. Moga Pak Mus. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat bergabung di bimbingan teknis dalam jaringan pemanfaatan Google Form untuk pengumpulan data. Ini sudah direkam ya? Sudah, Pak Budiono sudah rekam. Siapa lagi yang rekam ya? Bu Titin ya? Oh belum ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang bisa merekod silahkan merekod untuk cadangan kami. Terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu, kita mulai pengantar sedikit bahwa ini pertama kalinya LPMP NTT melakukan bimbingan teknis dalam jaringan. Biasanya tatap muka Bapak Ibu dipanggil ke LPMP atau kita yang datang ke lapangan, ke sekolah atau ke kabupaten kota. Tapi karena ada kondisi seperti ini maka kita laksanakan dalam jaringan ini untuk mengisi bekerja dari rumah. Tema kita kali ini Bapak Ibu tentang pemanfaatan Google Form dalam pengumpulan data, bahwa Google Form Google Bapak Ibu itu memiliki banyak fasilitas yang bisa kita gunakan. Ya, salah satunya adalah bagaimana kita mengumpulkan data melalui salah satu aplikasinya yang disebut dengan Form. Nanti kalau Bapak Ibu masuk namanya Google Formulir. Biasanya kalau yang lama itu ketika mengumpulkan data, orang akan menyebarkan instrumen, memperbanyak, kemudian dikasih ke responden mengisinya, kita ketik, lalu kita ketik, lalu kita rekap, dan seterusnya. Nah, cara itu sudah mulai dikurangi karena akan memperbanyak penggunaan kertas, tentu saja waktu yang panjang. Bahkan Bapak Ibu, baru-baru ini kita sudah melakukan sensus nasional oleh Biro Pusat Statistik. Kalau dulu kan petugasnya keliling ke rumah-rumah, menanyakan responden, anaknya berapa, usia berapa, kerja di mana, dan seterusnya. Sekarang melalui jaringan. Tentu saja yang dipakai oleh Susenas itu, oleh BPS itu tidak sederhana. Nah, kita akan menggunakan salah satu platform pengumpulan data yang disediakan oleh Google yang namanya Google Form. Ini yang paling sederhana Bapak Ibu. Ini yang menurut saya ya, yang paling sederhana dibandingkan yang lain. Ada yang disebut dengan Kobo Toolbox, itu juga pengumpulan data. Saya beberapa kali menggunakan Kobo Toolbox, kemudian menggunakan Survey Monkey. Survey Monkey itu berbayar, kita sewa penggunaannya. Nah, ini yang kita pakai gratisan dan sederhana yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Kita merencanakan BIMTEK ini 13 sampai 27 April. Dalam rentang ini Bapak Ibu, nanti ada 2 kali VCON seperti ini. Sekarang tanggal 13, nanti VCON yang kedua adalah tanggal 20. Karena polanya kita pola flip class, kelas terbalik, yaitu Bapak Ibu melalui WA nanti kita berikan video-video pendamping, kemudian ada penjelasan secara tatap muka seperti ini. Jadi 13-27 itu bukan tiap hari VCON Bapak Ibu. Kalau tiap hari VCON gaji kita sebulan ini habis untuk beli kuota. Nah, Bapak Ibu, materi kita ini ada pemanfaatan Google Form ini bisa kita gunakan untuk survei, ya, untuk survei, pengumpulan data, bahkan untuk
polling. Nah, kaitannya dengan tugas kita, tugas LPP kan sering mengenakan monitoring pada kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan. Kegiatan sekolah model, kegiatan supervisi, itu kan kita monitoring. Nah, pengumpulan datanya banyak kita menggunakan Google Form ini, yaitu responden mengisinya langsung, tidak diisi oleh petugas, tapi responden yang mengisi. Ternyata tadi belum saya share screen ya. Ya. Saya ulang Bapak Ibu, Google Form ini bisa kita gunakan untuk survei dan untuk monitoring. Nah, kaitannya dengan tugas Bapak Ibu adalah supervisi. Oh ya, ini guru ya, lupa saya ya. Ya, tapi bisa juga Bapak Ibu guru melakukan supervisi nanti kepada siswa pada saat COVID ini ya, COVID-19, jadi bisa dipakai. Nah, ada yang khas di sini adalah pembuatan kuis bagi siswa. Sebenarnya ini ada banyak platform, banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kuis ini yang interaktif. Dulu pernah ngetren, saya dampingi beberapa sekolah, termasuk Pak Budi, salah satunya itu adalah tentang penggunaan Edmodo. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar itu, pernah menjadi peserta BIMTEK. Sekarang yang lagi gaungnya adalah Google Classroom. Ya, Google Classroom. Moodle, kemudian ada ruang guru, ada rumah belajar, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, untuk Google Form ini agak sederhana untuk membuat kuis bagi siswa. Kuis yang dimasukkan di sini adalah sederhananya Bapak Ibu memberikan penilaian harian kepada siswa. Penilaian harian itu bisa soalnya dalam bentuk pilihan ganda, bisa dalam bentuk isai. Nah, mungkin kalau isai nanti Bapak Ibu akan perlu usaha untuk mengoreksi, tapi kalau pilihan ganda otomatis Google Form akan langsung mengoreksi berapa benarnya, berapa salahnya. Dan ini sudah banyak dipakai oleh sekolah-sekolah yang tergabung dalam komunitas kelas digital. Ada dari Kota Bima? Di Kota Bima yang saya ingat masih sampai sekarang masih ikut adalah SD 55 Darat Kota Bima, yang kepala sekolahnya sekarang sudah pindah ke SD berapa, itu masih tergabung dengan kelas digital. SD 1 Labu Api sepertinya masih, itu banyak menggunakan platform ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita tidak hanya fokus ke kuis bagi siswa ini, kita akan belajar memahami bagaimana Google Form ini bekerja dalam mengumpulkan data secara daring, secara online, secara daring. Jadi kita cukup membuat instrumen, kemudian kita sebar ke responden. Kalau respondennya kita bisa minta mereka isi sendiri respondennya itu, instrumennya. Nah, ada 7 Bapak Ibu, nanti kita mulai secara maraton ini Bapak Ibu. Tentu saja ini waktunya hanya 1,5 jam sampai 2 jam, sehingga nanti untuk pendalamannya Bapak Ibu berlatih sendiri. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti video ini akan di-share, akan sudah di-record. Kemudian nanti ada video dampingan yang kami buat berdua, kami share di WA, di foto-foto atau dalam bentuk YouTube, biar ada yang bisa dijadikan acuan dalam membuat. Pertama nanti kita akan mengenal Google. Jadi pola kita ini Bapak Ibu, kita akan langsung praktek ini Bapak Ibu. Ya, jadi saya menjelaskan sekaligus mengerjakan, nah Bapak Ibu mengikuti. Sehingga sekarang diharapkan Bapak Ibu laptopnya sudah terbuka dan terhubung dengan internet. Ya, seperti yang saya sampaikan di WA, Bapak Ibu harusnya semua sudah memiliki akun Gmail ya. Sudah semua? Sudah ya, akun Gmail. Nah, sudah. Oke. Semua ini Bapak Ibu, yang 7 ini
yang 7 ini akan kita kerjakan sekarang, langsung kita praktek. Tentu saja ini prakteknya sederhana. Nah, untuk pendalamannya nanti Bapak Ibu berlatih sendiri, kemudian kita akan buka diskusi di ruang WA. Ini Bapak Ibu yang kita pelajari ya. Ada 7 kompetensi, 20 indikator, langkah-langkah sebenarnya indikator itu langkah-langkah yang harus kita capai. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu ya, kita praktek langsung. Silahkan sekarang masukkan, buka Gmail-nya Bapak Ibu. Buka Gmail. Ya, buka emailnya Bapak Ibu, Gmail-nya dibuka di laptop, di internetnya. Sama seperti Bapak Ibu membuka email yang lain. Tapi karena ini kita menggunakan fasilitas Google, nah Google itu mensyaratkan harus punya Gmail. Ya, silahkan Bapak Ibu untuk membuka Gmail-nya sehingga bisa praktek. Agak cepat ya Bapak Ibu ya. Ya, soalnya waktunya ya Pak Mus ya, pengalaman yang tadi. Nggak bisa Bu, gimana caranya? Caranya untuk yang pakai laptop ada tombol di keyboardnya itu sebelah kiri atas ada escape Bu, nanti akan tampak browsernya di bawah. Sudah Bu, makasih. Oke, ya. Lanjut Pak Mus. Ya, dipastikan dulu sudah kebuka Gmail-nya semua? Oke. Sudah. Ya. Sudah semua ya? Sudah semua Bapak Ibu. Oke. Karena kita akan langsung praktik Bapak Ibu, biar tidak ada yang tertinggal. Oke, sudah ya? Nah, kalau sudah terbuka Gmail-nya Bapak Ibu, seperti yang ada di layar saya ini, yang di layar Bapak Ibu lihat, di bagian sebelah kiri, ya, itu ada panel ini. Ya, ini ada panel ini, sebelah kiri ini. Drive baru, drive. Oh ya, sebentar. Saya lupa. Bukannya lewat Google. Ya, oke. Ini kan kita masuk Gmail email ya, Bapak Ibu ya. Di bagian pojok sebelah kanan itu ada gambar persegi sebanyak 9. Sudah ditemukan? Pojok kanan atas. Sudah Pak. Pojok kanan atas itu ada 9 persegi. Itu silahkan diklik. Ya, silahkan diklik. Di sana akan muncul berbagai aplikasi yang disediakan oleh Google. Dari semua aplikasi itu, yang kita akan gunakan saat ini untuk menggunakan Google Form adalah Drive. Mohon dicari yang ini, Drive. Sudah ketemu? Ya, Bapak Ibu mengangguk ya kalau sudah ya. Oke, ketemu Drive, kemudian klik Drive-nya. Share screen Pak. Ya? Apa nggak bisa sambil share screen itu? Sudah, ini sudah share screen ini. Kelihatan Pak. Ya? Pak, boleh diulang sedikit Pak? Itu belum muncul ya share screen-nya ya? Belum. Oh, sebentar. Sudah tampil screen-nya, sudah tampil. Digeser aja pakai kiri biar tampil share screen-nya. Oke. Pak Mus. Ternyata belum muncul share screen-nya. Sekarang sudah Bapak Ibu? Sudah, yuk. Ya. Sudah. Oke. Mbak hostnya tidak membagi tahu kalau
Share screen-nya belum muncul. Ada kendala teknis bentar tadi. Ya, Oke. lanjut. Bapak Ibu sudah muncul sekarang ya share screen-nya ya. Dah. Jadi masuk melalui Gmail ya, melalui Gmail. Nah, di sebelah kanan atas itu ada persegi, kotak persegi sebanyak 9. Ya. Itu ya. Itu diklik. Nah, nanti akan muncul berbagai macam aplikasi yang disediakan oleh Google, tapi kita tidak membahas yang lain-lain. Kita cukup membahas satu ini saja, Drive ini. Ya. Ini Drive. Ya. Yang kita butuhkan sekarang adalah Drive. Oke, silahkan klik Drive. Nah, lama juga ya. Nah, oke. Drive ini seperti hard disk Bapak Ibu. Seperti hard disk di laptop kita, di komputer kita yang disediakan oleh Google untuk kita untuk menyimpan file. Ya, drive untuk menyimpan file, sehingga Bapak Ibu kalau misalnya khawatir laptopnya rusak, komputernya hilang dan sebagainya, maka amankanlah file-file Bapak Ibu, taruh di Google Drive, simpan di sini. Nah, itu tidak akan hilang selama Bapak Ibu hafal password masuknya, password emailnya. Oke. Nah, Google Drive itu untuk setiap orang itu diberikan kapasitas sebesar 15 GB. Ya. Sebesar 15 GB ini Bapak Ibu. Sebesar 15 GB. Itu kapasitasnya. Jadi file yang bisa kita simpan dalam satu akun email di Google Drive itu adalah 15 GB. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan memulai pada tombol panel sebelah kiri itu ada tulisan baru. Ya. Ada baru, tandanya lambangnya plus itu berwarna merah, kuning, hijau, biru. Silakan itu diklik. Ya, akan muncul pilihan-pilihan seperti ini di atas folder, upload file, upload folder dan seterusnya. Nanti mungkin ada sesi tersendiri untuk bagaimana melakukan ini. Google Dokumen itu adalah Word online. Spreadsheet itu adalah Excel secara online. Google Slide itu adalah PowerPoint online. Nah, klik lainnya Bapak Ibu. Klik lainnya. Yang kita butuhkan adalah bagian yang paling atas, yaitu Google Formulir. Ini. Yang kita butuhkan sekarang adalah Google Formulir. Oke. Silakan itu diklik. Google Formulir. Google Form ya kalau bahasa Inggrisnya Google Form. Nah, langsung muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari Google Form. Dimunculkan space seperti ini, ruang seperti ini. Yang di atas adalah ruang judul. Yang bawah ini adalah pertanyaan. Tempat kita membuat pertanyaan Bapak Ibu. Tempat kita membuat kuis untuk siswa. Sekarang kita ingin membuat judul. Nah, langsung praktek saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silahkan membuat instrumen apapun, tidak usah dipikirkan benar salahnya instrumen itu. Yang penting Bapak Ibu kita sekarang praktek untuk membuat instrumen secara instrumen tentang pendataan siswa misalnya. Pendataan siswa. Pendataan aktivitas siswa selama COVID 2019 ini. Misalnya judulnya saya ini, judul instrumennya. Nah, judul instrumennya ini Bapak Ibu, itu berada di batang tubuh pertanyaan.
Tetapi nanti yang muncul instrumen itu adalah yang di sini, yang pojok kiri ini. Tapi pojok kiri ini kan belum berubah tadi. Ya. Nah, tadi kan awalnya begini Bapak Ibu. Format tanpa judul, di atasnya juga formulir tanpa judul ya. Oke. Pendataan aktivitas siswa. Silakan Bapak Ibu membuat sendiri. Terserah instrumennya apa saja. Di bawahnya ada deskripsi formulir. Oh, sebentar, sebelum sampai ke sini, bagian atas ini belum berubah Bapak Ibu. Untuk mengubahnya tinggal diklik. Ya. Ini diklik Bapak Ibu. Yang saya lingkari merah ini silakan diklik. Oke. Ketika sudah diklik, maka dia akan berubah menjadi seperti yang ini. Ya. Ini pendataannya, judulnya ini. Sehingga judul instrumen kita nanti yang muncul, yang dilihat oleh responden adalah yang di sini, pendataan aktivitas siswa. Kok nggak bisa Sekaligus, ya? ya halo. Halo. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke deskripsi formulir. Deskripsi ini ya seperti menjelaskan sedikit instrumen ini inginnya apa sih ya. Instrumen ini bertujuan untuk menggali informasi tentang aktivitas siswa selama masa libur. Nah, misalnya Bapak Ibu, nah, misalnya ini, tujuan saya membuat instrumen itu misalnya ini. Oke, sudah? Ya, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama instrumennya. Apa yang ingin kita tanyakan kepada siswa pertama? Di sini ada pertanyaan tanpa judul. Misalnya saya ingin menanyakan nama siswa. Nah, Bapak Ibu, di sebelah kanan ini, ya, di sebelah kanan ini ada tanda panah kecil. Tanda panah kecil ini berisi bentuk pertanyaan pada Google Form. Coba kita klik. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 jenis pertanyaan pada Google Form. Tentu saja jenis pertanyaan ini tergantung pada instrumen yang kita buat. Pertanyaannya bentuknya seperti apa, nanti kita pilih. Nah, pada nama siswa ini kan hanya jawaban singkat saja. Tidak ada nama siswa sampai 3 baris kan Bapak Ibu. Jadi cukup kita pilih jawaban singkat saja. Jawaban singkat. Jadi siswanya cukup menulis namanya. Nah, di bawah ini Bapak Ibu ada seperti pentungan. Ya. Ini seperti pentungan ini Bapak Ibu. Pentungan ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mengatur pertanyaan. Maksudnya, apakah pertanyaan nama siswa ini harus dijawab atau boleh tidak dijawab? Ya. Kalau nama siswa harus dijawab, harus ditulis, maka aktifkan ini. Geser dia ke kanan. Artinya apa? Ketika ini sudah digeser ke kanan, maka pertanyaan ini harus dijawab oleh siswa. Ketika tidak dijawab oleh siswa, maka tidak bisa dikirim. Begitu ya? Oke. Sekarang bagaimana menambah pertanyaan?
bagian kanan ada tanda plus. Tambahkan pertanyaan, klik ini, klik. Apalagi nama siswa Pak? Jenis kelamin. Nah, biasanya Google Form kalau sudah kita menanyakan jenis kelamin, otomatis dia akan mengarahkan ke jenis pertanyaannya pilihan ganda. Kenapa diarahkan ke pilihan ganda, bukan ke jawaban singkat? Jawaban singkat itu kan responden mengetik sendiri, Bapak Ibu. Ya, dia mengetik jawaban namanya. Tapi kalau jenis kelamin itu diarahkan menjadi pilihan ganda. Ya. Kenapa pilihan ganda? Karena jenis jawabannya kan sudah tentu, Bapak Ibu, sudah pasti jawabannya. Ya. Jawabannya itu sudah pasti, hanya ada 2 jenis kelamin, laki, perempuan. Maka di opsi 1, oh ya, ingat Bapak Ibu, untuk jenis kelamin pilih pilihan ganda. Tulis apa? Pakai pria apa lelaki? Laki-laki. Laki-laki. Nah, langsung dia muncul perempuan. Ya. Oke. Kok ada tambahan lainnya ini? Tambahan lainnya itu kalau ada opsi lainnya. Kan jenis kelamin itu hanya 2, Bapak Ibu. Ya. Tidak yang lain, laki-laki dan perempuan. Nah, apakah jenis kelamin ini akan kita kunci? Maksudnya kunci itu harus dijawab. Coba kita kunci juga harus dijawab. Ya. Apalagi yang dibutuhkan jenis kelamin, kemudian tambah lagi pertanyaannya. Ya. Misalnya nama sekolah. Nah, dia pintar aplikasi ini Bapak Ibu. Ketika nama sekolah langsung dia arahkan ke jawaban singkat. Nama sekolah siswanya. Mau harus diisi, klik. Ya. Nah, kapan menggunakan jawaban paragraf? Paragraf ini Bapak Ibu, ketika jawabannya itu sangat panjang. Ya, jawabannya sangat panjang, sehingga membutuhkan ruang untuk menulis itu agak besar, maka kita pilih paragraf. Biasanya ini kalau membuat kuis soal isai Bapak Ibu, jelaskan tentang bahaya COVID-19. Karena kaitannya dengan ini, bagaimana Nah, ini kan membutuhkan jawaban yang panjang Bapak Ibu. Maka kita pilih jawaban yang bentuknya paragraf. Paragraf. Sehingga nanti teks yang dikasih jawaban itu panjang. Oke. Baik. Apakah ini kita kunci atau tidak? Nah, boleh dikunci. Semua pertanyaan harus dijawab. Tambah lagi. Pendataan aktivitas siswa. Sekarang kita misalnya nih Bapak Ibu. Nah, kita ingin ini menanyakan asal kabupatennya. Nah, sama kabupaten di Nusa Tenggara Barat itu kan sudah pasti ada 10. Ya. Kalau kita menggunakan jawaban singkat, nanti para responden akan mengetik nama kabupaten itu berbeda-beda. Dia akan mengetik tulisan Kabupaten Lombok Barat lengkap, Kabupaten Lombok Barat. Ada yang mengetik Kap Lombok Barat. Ada yang mengetik Kap Lobar. Jadi kan tidak sama dia, sehingga nanti ketika direkap itu agak kesulitan kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena namanya berbeda-beda padahal itu sama.
Maka untuk hal yang sudah pasti jawabannya, maka pilihlah jawabannya bentuknya pilihan ganda. Mari kita tulis sambil praktek Bapak Ibu. Kabupaten Lombok Barat. Masukkan. Lombok Tengah. Kalau Bapak Ibu ingin mengisi kecamatan di sana boleh. Lombok Timur. Saya pakai kabupaten aja. Lombok Utara. Kota Mataram. Sumbawa Barat. Kabupaten Sumbawa. Kabupaten Dompu. Kalau ada hal yang ingin di stop, Bapak Ibu bisa chatting sama host ya. Belum ada pertanyaan Pak Mus. Oke, Kabupaten Bima. Terakhir adalah Kota Bima. Ya. Hanya pasti. Jadi siswa tinggal memilih kabupatennya. Maka pilihlah pilihan ganda. Ya. Tetapi Bapak Ibu, nanti akan beda tampilannya. Sekarang saya ingin katakanlah ada pertanyaan yang sama, tapi saya ingin munculkan dalam bentuk jawaban yang berbeda. Kita akan pada bagian bawah ini ada duplikat. Ya, kita akan copy pertanyaan ini semua pertanyaan ini satu pertanyaan Bapak Ibu ya, itu di copy, klik aja ini. Oh ini belum kita kunci, klik, create. Nah. Langsung tercopy kabupaten kota, kabupaten kota. Ya. Saya ingin mengganti jenis pertanyaannya. Bentuknya dalam drop down. Ya. Bedanya apa? Ini kotak-kotak, ini 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Katakanlah instrumennya Bapak Ibu ini instrumen yang sederhana ini sudah jadi Bapak Ibu ya. Tentu saya ingin melihatnya, kita ingin melihat tampilannya bentuknya seperti apa. Ya, instrumen ini tampilannya bentuknya seperti apa. Maka pada bagian atas itu ada gambar mata 1. Ya. Bagian kanan atas ada gambar mata 1. Itu kalau bahasa Indonesianya pratinjau, bahasa Inggrisnya preview. Ya. Coba klik. Nah, inilah instrumen yang saya buat tadi. Tampilannya seperti ini. Ini instrumen yang kita sebar ke responden untuk dijawab. Ya. Ini nama. Nah, tadi yang kita aktifkan bahwa siswa itu harus responden harus menjawab, itu muncul tanda bintang merah ini. Kalau ada tanda bintang merah ini, maka pertanyaan ini harus dijawab. Kalau tidak dijawab, maka muncul langsung kode berwarna merah. Pertanyaan itu langsung di kotak merah dia. Pertanyaan harus dijawab. Nama Mazaya. Ini kelamin perempuan. Misalnya. Nah, kita coba aja. Oke. Nah, bedanya Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan kabupaten kota, yang satu menggunakan pilihan ganda, yang satu menggunakan drop down ya. Beda tampilannya gimana ini? Kalau pilihan ganda, semua pilihan itu ditampilkan dalam pertanyaan. Muncul dia seperti ini. Tinggal respondennya diklik jawabannya.
Tetapi kalau drop down, ini tadi drop down ya, semua pilihan jawaban ini disembunyikan dalam tanda panah ini. Sehingga untuk menjawabnya, klik tanda panah. Ya, sebenarnya sama ini Bapak Ibu, memilih salah satu jawaban. Cuma tampilannya pada instrumen yang disebar itu dia berbeda. Kalau pilihan ganda, semua pilihan jawaban itu dimunculkan. Kalau drop down, semua pilihan jawaban itu disembunyikan di belakang tanda panah ini. Sehingga untuk tanda panah munculkan ini. Pilih. Ya, oke. Baik Bapak Ibu. Ada pertanyaan nggak? Ya, Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu. Salam. Saya ingin tanya bagaimana kalau seandainya kita membuat semacam Google Form untuk penilaian siswa, anggap saja soal, tetapi kita menempatkan password tatkala anak masih dalam posisi di identitas tapi belum mengerjakan soal gitu. Jadi kalau si anak tidak bisa menuliskan password manakala ya passwordnya salah, nggak bisa mengerjakan bisa soal masuk gitu. gitu ya. Gimana caranya? Ya, bisa Pak. Sesi 2 itu Pak. Ya? Sesi 2 ya. Ya. Oke. Itu nanti kaitannya dengan pertanyaan Pak Ilham itu termasuk dengan ini menuliskan nomor HP. Ya, akan dijawab ke sana Pak Ilham ya. Ditunggu sebentar ya. Ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi jelas ya membedakan pertanyaan pilihan ganda dengan drop down ya. Ya, drop down. Sekarang tambahkan lagi pertanyaan. Bentuknya ini kotak centang. Kotak centang itu berarti pilihannya boleh lebih dari satu. Ya. Hobi misalnya kan. Hobi kok makan ya. Misalnya. Berarti nanti boleh dijawab lebih dari satu ini. Cara membedakannya boleh lebih dari satu ini dari bentuknya ini. Kalau kotak boleh lebih dari satu. Kalau lingkaran seperti ini hanya satu. Bapak Ibu kalau yang mengisi instrumen PMP kan di sana jelas ya. Oke. Apalagi yang belum? Tambah lagi pertanyaan. Nah, sekalian menjawab pertanyaan Pak Ilham. Nomor HP. Nomor HP ini kan pasti angka kan Bapak Ibu? Ya, pasti angka. Supaya responden itu tidak mengetikkan teks, maka kita kunci dia. Nanti akan muncul ini. Harus divalidasi jawabannya. Validasinya apa? Bahwa yang diketikkan harus angka. Bisa kita tambahkan di sini, ketika dia mengetikkan bukan angka, maka kita buatkan harus angka. Ya. Nah, ke pertanyaannya Pak Ilham, biar urut, saya ingin naruhnya ke sini. Kata sandi, ya. Jadi siswa itu ketika masuk kita berikan harus menggunakan sandi, kata sandi salah. Nah, dia harus
memasukkan apa gitu kan. Ya. Apa ya? Misalnya kata sandinya form ya. 1, 2, 3, 4, 5 lah. Nah, itu kata sandinya itu. Ya. Teks ini. Sama 3, 4, 5. Ketika harus dikunci bisa lewat kan. Dia harus masukkan angka 1, 2, 3, 4, 5 ini kan sama dengan ini ya. Sama dengan, maka harus sama dengan harus sama dengan ini. Kalau coba kita cek. Kata sandi ya. Kalau salah dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Nanti ini kita akan sembunyikan. Nanti saya cari atur ininya. Paling enggak itu Pak Ilham pertanyaannya. Nanti kita buatkan kata sandi. Oke. Sudah. Baik. Jenis pertanyaan berikutnya. Ini saya bahas semua itu pertanyaan semua Bapak Ibu supaya langsung praktek nanti. HP sudah. Oke. Nah, misalnya karena kita menanyakan siswa tentang COVID-19, misalnya gini, bagaimana perasaan ketika libur? Bapak Ibu ya, kita kan bertanya kepada siswa tentang perasaannya dia, tapi nanti Bapak Ibu bisa kembangkan untuk instrumen yang lain, yaitu menilai ini. Linear ini adalah memberikan penilaian. Itu bosan. Halo. Oke. Nah, ini kan kita siswa ya. Ibu yang pernah beberapa kali latihan di LPMP sering memberikan instrumen untuk menilai narasumber ya, menilai narasumber, maka diberikan skor ya. Sangat bosan, sangat senang. 1 itu sangat bosan, 5 itu sangat senang. Bentuknya seperti apa ini? Ya. Ini Bapak Ibu. Membuat instrumen yang akan menilai kepala sekolah, memberikan penilaian kepada kepala sekolah. Dibuatlah pertanyaan seperti ini. Skor 1, karena ini siswa yang ditanya, maka sangat bosan sampai dia sangat senang misalnya. Tetapi untuk skala linear ini hanya menanyakan 1 item atau 1 orang menilai. Kalau kita ingin menilai banyak orang pada pertanyaan yang sama, maka kita menggunakan ini. Kisi pilihan ganda. Saya ulang, kalau ingin menilai banyak orang, menilai sesuatu pada pertanyaan yang sama, maka kita menggunakan kisi pilihan ganda. Ya, tinggal. Ya.
Zohor di Empang, Oh, sudah ada ya? Sudah azan di sana ya? azan. Mungkin yang azan bisa meninggalkan sebentar untuk istirahat ya Mas Mus, karena di sini Ya. belum azan ya. Oke. Ya. Ya, oke. Ini pertanyaan kisi pilihan ganda ini untuk menilai banyak orang. Ya, menilai banyak orang, misalnya nilai cara berkomunikasi kepala sekolah misalnya. Tugas kepala sekolah ada. Nah, kita ingin menilai sekolah. Menilai apa? Menilai kepala sekolahnya. Menilai kebersihan. Menilai perpustakaan. Menilai apa lagi? Kantin misalnya. Nah, E-nya berapa? Bisa kita set, bisa 1 sampai 5 atau 1 sampai 3 boleh. Nah. Ini artinya kita menilai sesuatu secara bersama-sama pada pertanyaan yang sama. Jadi satu pertanyaannya kita buat. Tetapi kan siswa tidak atau responden tidak tahu bahwa satu ini apa, dua ini apa, tiga ini apa, dan seterusnya. Maka kita perlu tambahkan keterangan. Cara menambahkan keterangannya pada bagian bawah ini ada titik 3. Ya. Klik, tambahkan deskripsi. Nah, muncul di sini bahwa satu itu sangat kurang, misal ya, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat ini. Ke kiri itu sangat bosan, kanan sangat senang, atau kiri itu sangat jelek, kanan sangat baik. Sehingga nanti respondennya yang menjawab tinggal memperkirakan nilai yang diberikan kepada yang dinilai, apakah itu orang atau benda. Dia bisa memperkirakan kalau sangat jelek maka 1, kalau di atas sangat jelek maka 2, di atas 2, 3, dan seterusnya. Oke. Tinggal sedikit lagi Bapak Ibu, tinggal 2 pertanyaan lagi. Ya. Apa aktivitas siswa di rumah? Nah, Bapak Ibu kan perlu bukti fisiknya. Nah, mungkin Bapak Ibu memberikan tugas ke siswa, misalnya tugas belajar atau tugas membaca, apa bukti fisiknya? Maka bisa kita tanya dia, lampirkan fisik. Lampiran ini, maka model pertanyaannya apa ini? Cari upload file. Hanya Pak Mus. Ya. Ini kebetulan saya kan bikin form untuk penerusan alumni gitu. Kemudian ada kan pilihannya kegiatan sekarang, ada bekerja, kuliah, belum bekerja atau belum kuliah. Nah, di bekerja itu kan ada pilihannya lagi gitu. Untuk yang bekerja, misalnya untuk yang bekerja khusus pilihan untuk yang bekerja, khusus pilihan untuk yang kuliah. Gitu. Oh, itu nanti masuk ke pertanyaan bersyarat itu, Pak. Oh, iya. Pak Supriyadi. Ya, nanti kita bahas itu. Iya. Masuk ke pertanyaan bersyarat. Ya, artinya ketika menjawab ini, maka ada pertanyaan lanjutannya dari pertanyaan itu. Ya. Kolom yang lain untuk. Ya.
kolom yang lain untuk yang misalnya bekerja di mana. Iya, gitu. itu namanya pertanyaan bersyarat, bahwa dia akan menjawab pertanyaan berikutnya ketika dia memilih pertanyaan sebelumnya. Misalnya A, ketika dia menjawab A, maka dia akan langsung lompat ke pertanyaan berikutnya. Oke. Dia memilih bekerja, maka langsung akan muncul pertanyaan untuk yang bekerja. Nah, tapi belum sampai ke sana. Nanti kita akan buat namanya pertanyaan bersyarat sesuai dengan tema berkelompok dia. Oke, Ya. oke. Oke, Pak. Oke. Lampirkan bukti fisik ini ya. Lampirkan bukti fisik ini kalau Bapak Ibu ingin meminta siswa mengirimkan apa saja yang dilakukan di rumah, bukti fisiknya apa, maka buatlah ini upload file. Ada peringatan, lanjutkan saja. Nah, di bukti fisik ini nanti akan diminta Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengizinkan apa saja yang dikirimkan, boleh, atau membatasi. Cara membatasinya, tombol ini digeser ke kanan. Nah, ini ada pilihan, siswa itu hanya boleh mengirimkan dokumen, klik dokumen. Dokumen yang dimaksud di sini adalah Word ya, Microsoft Word. Siswa hanya boleh mengirimkan Excel, maka klik Excel. Maka selain Excel akan ditolak. Siswa hanya boleh mengirimkan PDF, maka selain PDF ditolak, dan seterusnya. Karena ini kotak-kotak, maka boleh lebih dari satu. Misalnya, siswa silahkan boleh kirim rekaman suara dan foto, dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu ingin membebaskan apapun yang dikirim boleh, maka ini dinonaktifkan. Tapi kalau membatasi hanya foto saja yang dikirim, maka ini aktifkan, klik gambar. Nah, terus berapa jumlah file yang boleh dikirim? Pilihannya di sini. Hanya ada 3, 1, 5, 10. Gak usah terlalu banyak-banyak lah, cukup 1. Terus ukuran filenya berapa? Ini ada pilihan 1, 10, 100, 1 giga, dan seterusnya. Saya sarankan Bapak Ibu memilih yang di tengah-tengah ini. Kalau 1 ini terlalu kecil, nanti kesulitan yang ngompres filenya. 10 juga mungkin agak susah juga, 100 megabyte saja pilih. Yang terakhir Bapak Ibu, karena ini hampir sama, yaitu menanyakan tentang tanggal ya. Nah, saya sudah berada di bawah ini Bapak Ibu. Oh, ternyata ingat tanggal lahir belum ditanyakan. Maka kita tarik di mana posisinya. Kata sandi nama siswa, oh mungkin di bawah pertanyaan nama siswa atau jenis kelamin. Maka Bapak Ibu klik jenis kelamin ini, klik tanda tambah, maka langsung pertanyaannya akan muncul di bawah jenis kelamin. Saya bilang Bapak Ibu, tadi kita sudah berada di bawah. Ternyata di tengah perjalanan, oh ternyata pertanyaan tentang tanggal lahir belum. Maka kita bisa langsung menempatkan di mana maunya kita menaruh pertanyaan itu. Misalnya di bawah jenis kelamin, maka klik di jenis kelamin ini. Nah, ini saya hapus dulu. Pertanyaan tentang tanggal lahir siswa, saya klik. Saya tempatkan di bawah jenis kelamin. Maka saya klik pertanyaan jenis kelamin, ya, lalu klik tambah. Nah, ini tanggal lahir. Ya, aplikasi ketika kita menanyakan tanggal, otomatis akan keluar secara langsung pilihan tanggal lahir tanpa kita pilih. Ya, sekarang kita tinjau. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu anggap saja ini instrumennya sudah selesai Bapak Ibu. Anggap saja instrumennya sudah selesai, kemudian kita ingin bagikan ke responden, ke siswa untuk diisi. Mana instrumen yang kita bagikan kepada siswa untuk diisi? Yang kita bagikan kepada siswa untuk diisi adalah bukan instrumen yang ini. Ya, bukan yang sedang kita
otak-atik ini kan bisa diedit. Yang dibagikan kepada siswa adalah instrumen yang instrumen ini Bapak Ibu. Setelah kita klik ini. Nah, instrumen inilah yang dibagikan. Cara membaginya Bapak Ibu cukup kopikan ini. Sekarang saya langsung share di grup WA Bapak Ibu. Mohon langsung dipraktekkan, kemudian dikirim. Sekaligus nanti akan menjelaskan bagaimana memunculkannya ke dalam Excel. Copy dia link ini, copy, kemudian disebar ke grup WA. Dikasih penjelasan, mohon diisi instrumen pendataan siswa. Terima kasih. Sekarang ini saya sebar di grup WA. Mohon Bapak Ibu praktek mengisinya, kemudian dikirim. Nanti akan terlihat di sini. Oke, saya kirim di WA ya, Bapak Ibu. Silakan di. Ya, silahkan Bapak Ibu latihan mengisi. Udah disebar Pak Musti? Bentar, mana sih grupnya? Google Form. Ya, dimohon Bapak Ibu untuk sampling aja untuk mengisi di link yang akan disebar oleh Pak Mus. Nah, itu Bapak Ibu, silakan Ya. acak saja ngisinya. Ya, diacak aja Bu. Sambil nunggu itu ya Pak Mus ya. Tak bacakan ada beberapa pertanyaan nih Pak Mus. Halo, Pak Mus. Pak Mus. Halo Pak Mus. Halo Pak Mus. Oh iya. Siapa Mari kita Abdurrahim? cek Ya. berapa yang Pak Mus, ya, halo. sambil nunggu yang masih belum ngisi ada beberapa pertanyaan saya bacakan dulu atau bagaimana? Boleh, boleh, silakan. Ya. Yang pertama dari Pak siapa tadi ya? Ya. Bagaimana ini dari Pak Budiono Basuki. Ya. Saya ingin membuat status kewarganegaraan WNI dan WNA. Bagaimana caranya? Ketika responden jawab WNA, maka peserta akan menuliskan WNA dari negara mana. Ya. Sama pertanyaan dengan Pak Supriyadi tadi. Ya. Dengan Yang pertanyaan bersyarat ya? Ya. Oh ya, oke nanti. Untuk kata sandinya apa? Untuk kata sandi. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. Ya. Kemudian Pak Mus, bagaimana caranya Google Form langsung link ke WA? Oh ya, sedang dilakukan ya? Ya. Ya. Maksudnya Google Form langsung link
Link ke WA. linknya seperti kemarin setelah isi Google Form langsung link di WA. Oh, Ini share link. Mungkin nanti ya satu itu sebenarnya bukan Google Form itu karena aja tambahan aja. Bisa iya. bisa nanti. Iya. Itu karena kita menaruh alamat WA ke Google Form, tinggal pesertanya klik. Nah, ternyata Bapak Ibu, ini pengalaman kita Bapak Ibu sambil menunggu yang lain mengisi. Halo. Bahwa sebenarnya ini kan kita berliterasi Bapak Ibu bahwa apapun yang ditulis informasi itu agar kita baca, meskipun itu informasinya sepele Bapak Ibu. Contohnya kemarin pada saat pendaftaran ini, begitu selesai mengirim, orang yang mendaftar itu langsung kabur, tidak membaca informasi yang saya buat di akhir. Itu kan ada informasi lanjutan. Sebenarnya yang daftar BIMTEK ini sekitar 250-an orang Bapak Ibu. Tetapi karena tidak membaca informasi lanjutan itu, akhirnya tidak bisa bergabung ke grup WA. Padahal kan kuncinya di bawah informasi itu, terima data Anda sudah terkumpul, silahkan gabung ke grup WA melalui tautan berikut di bagian bawah itu kan. Nah, di sana klik. Ternyata banyak yang mengabaikan itu. Biasanya kan memang di akhir-akhir itu kan penutup ucapan terima kasih, itu dianggap sepele, akhirnya banyak yang melompat. Ya. Silakan Bu tadi. Silakan, ada Ibu yang nanya tadi. Ini disilakan kalau Bapak Ibu ada yang mau sholat duhur. Ya. Halo. Ya, Bu Ibu. Rohani silakan. Bu, untuk skor diisi ya? Bagaimana? Gimana? Untuk nilai sekolah itu juga instrumen yang tadi kirim Iya, Bu. sekolah Itu hanya latihan, Bu. Diisi Itu sembarang sampel aja, Bu. Diisi sembarang aja. Oh, isi sembarang aja. Oke, sebentar ya, Bu ya. Iya. Ya. Pak Eka di DAS ya, mau bertanya? Pak Eka di DAS? Silakan aktifkan speakernya, Pak. Oke, Oh, Ibu ya. maaf. Ya, silakan Ibu. di bagian Halo, Ibu. halo. Ya, silakan Ibu, Bu Eka. Ya, pada saat kita mengisi tanggal lahir, Pak Mus, itu kan kita Ya. kursor sampai, kita kan tahun kelahiran 80-an nih, jadi kita kursor ke kiri sampai jauh gitu, Pak Mus. Kayaknya agak lama, apakah tidak ada pilihan langsung ke tanggal, ke tahun gitu. Itu di kursor terus ke kiri gitu. Oh. Apakah Ya. Yang tanggal itu ya? Ya, iya Pak. Kalau saya tadi pilihannya pakai saya HP langsung ya? ke ditampilan ke bulan. Ibu pakai HP ya? Oh, waktu Ya, bukanya pakai tadi HP, mengisinya, ya waktu mengisinya lewat HP, Pak. Iya, Pak. Ini tak potong dulu. Ibu ngisinya pakai HP. Iya, Ya, Pak. pakai Waktu HP, ngisi Pak. kuesioner pakai HP. Itu Oh, jadi karena HP ya, Pak Musnya? karena HP, tapi nggak apa-apa, Oh, bisa kok Bu. gitu. Bisa, caranya Iya, begini iya. Bapak Ibu, ketika mengisi pakai HP, Ibu kan kelahiran tahun 80-an. Ya. Ibu klik aja tahun yang atas itu. Nanti akan muncul dia, klik tanda panahnya ke kiri ke kanan. Iya. Tampilannya pakai bulan itu kita kursor ke kiri terus, Pak Mus. Kan dari 2020 nih. Ya. Geser terus sampai Oke. ke Di 80-an. Halo Ibu dengar saya sebentar? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, April 2020 itu diklik. Ya. Oh, saya ulang, maaf. Yang bagian atas, ini agak susah bagaimana cara menampilkannya ya. Klik 2020 yang berwarna biru itu, Bu, bagian atas. Klik di tahunnya. Nah, klik di tahunnya, 2020-nya diklik. Coba Iya, Bu. dihadapin ke Pak Mus. Tapi nggak kelihatan ya. Kelihatannya. Yang diklik yang ini, klik tahun 2020-nya, klik. Nah, nanti akan keluar tahun.
pakai rekam layar aja, pakai rekam Ya. layar aja, pakai rekam layar aja, terus dikirim di share gitu. Oke, nanti. Ya. Langsung Janganlah itu, Bu. Ya. Bisa tuh nanti, Bu. Bisa. Oke, ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau di chat sih nggak ada Pak Mus. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, sudah ada 10 orang yang mengisi instrumen itu. Sudah ada 10 orang yang mengisi instrumen. Nah, kita klik respon ini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini datanya. Nah, langsung akan tampil untuk pertanyaan-pertanyaan yang mengumpulkan akumulasi frekuensi Bapak Ibu, kayak jenis kelamin, kabupaten, dan sebagainya. Itu kan pertanyaan yang sudah pasti jawabannya. Langsung oleh sistem itu direkap ya Bapak Ibu. Laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Terus Kabupaten Lombok Barat berapa orang, Kabupaten Sumbawa Barat berapa orang, Kota Bima berapa orang, langsung direkap. Ditampilkan oleh sistem dalam bentuk grafik pie chart seperti ini. Ini laki-lakinya 8 orang 61%, ini 38%, dan seterusnya. Pada bagian bawah misalnya ada lagi, ini kabupaten mana, kan? Langsung ini. Grafik ini tidak semua muncul di semua pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa? Untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul grafiknya adalah pertanyaan yang sudah terukur. Sudah jelas jawabannya, kabupaten, jenis kelamin. Kemudian nilai. Kalau HP kan tidak mungkin pakai grafik. Nah, tentu saja Bapak Ibu, grafik ini belum maksimal menjelaskan maunya kita, maka perlu kita olah lebih lanjut data yang kita kumpulkan itu. Bagaimana mengolahnya? Maka kita perlu namanya data mentah ya, raw data. Nah, Google Form itu mengirimkan data mentah itu dalam bentuk Excel. Dikirimkan dalam bentuk Excel. Cara mengirimnya ke Excel, klik respon, ya, respon ini. Pada bagian kanan itu ada lambang Excel ini Bapak Ibu, warna hijau ini. Ya, ada lambang Excel warna hijau itu diklik sehingga langsung secara otomatis jawaban responden itu langsung dikonvert ke Excel. Oke, sebelum sampai ke sana Bapak Ibu, ada kalanya bahwa instrumen itu kita sudah cukup mendapatkan jawaban dari responden, misalnya respondennya sudah banyak lah Bapak Ibu, maka kita cukupkan pengumpulan datanya. Bagaimana cara menutup instrumennya? Seperti kemarin Bapak Ibu, Google Form itu yang bertanya sangat banyak, akhirnya kita tutup. Cara menutupnya di sini, menerima tanggapan, tombol ini kan aktif Bapak Ibu. Kalau dia aktif, maka jawaban masih bisa diterima. Responden masih bisa mengirim jawaban. Tapi kalau tombol ini dinonaktifkan dengan cara digeser ke sini, itu artinya tidak menerima tanggapan lagi. Responden tidak bisa mengisi lagi. Responden tidak bisa mendaftar lagi. Nah, sekarang bagaimana menampilkan datanya ke dalam Excel? Klik aja Excel ini. Tanda ini diklik. Langsung buat. Ya. Nah, ini sudah langsung dia dalam bentuk Excel. Datanya sudah langsung dalam bentuk Excel. Datanya sudah langsung dalam bentuk Excel. Tetapi ini Excel-nya online ini Bapak Ibu. Belum berada filenya, belum berada di dalam laptop kita. Untuk memindahkannya dalam laptop, langkahnya seperti biasa, kita akan mengunduhnya. Unduhnya ada file, ya.
File, cari. Kebetulan ada ya. Download. Ya. Downloadnya pilih yang atas ini, Microsoft Excel. Ya. Pilih ini aja Bapak Ibu. Ya. Karena kita ingin mengunduhnya ke dalam bentuk Excel. Jadi file, download atau unduh, pilih Microsoft Excel. Ya. Langsung dia akan tersimpan. Kalau Bapak Ibu tidak menyetingnya, maka tersimpan langsung ke folder download ini. Ini dia. Pendataan aktivitas siswa. Jadi instrumen ini Bapak Ibu, instrumen judul instrumen ya. Judul instrumen. Ya ini Pak, pendataan aktivitas siswa langsung menjadi nama filenya. Pendataan aktivitas siswa dalam kolom respon jawaban menjadi nama file. Ya, oke. Nah, mungkin ada yang bertanya begini, apakah data yang sudah instrumen yang sudah kita ketik ini tersimpannya di mana? Secara otomatis instrumen ini sudah langsung tersimpan dalam sistem. Di mana dia tersimpan? Nah, tadi saya jelaskan, kita masuk melalui Google Drive, ya. Kita masuk melalui Google Drive, maka semua file kita itu tersimpan dalam Google Drive. Nah, coba saya tutup ini. Semua saya tutup. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, meskipun tidak menyimpan, otomatis sudah tersimpan. Nah, ini dia. Filenya sudah ada di sini. Instrumen yang kita buat tadi sudah ada di Google Drive kita, yaitu pendataan aktivitas siswa. Excel-nya pun ada di sini, pendataan aktivitas siswa. Kalau ingin dibuka lagi, buka lagi. Pak Mus. Ya, halo. Kalau seandainya saya butuh diagram batangnya yang dari respon tadi misalnya, gimana caranya? Itu hanya di screenshot aja. Ya, hanya di screenshot. Cuma harus hati-hati Bapak Ibu, ini sebelum masuk ke pengolahan ya. Hati-hati diagram batang itu akan bermasalah ketika ada responden yang salah mengisi. Salah mengisi, kemudian dia mengulang lagi ya. Nah, itu dia tetap terekap 2 kali dalam diagram batang. Kelemahannya di sana Pak Ilham. Ya, ada kan, oh, saya lupa mengisi ini ya, dia ngulang lagi. Tapi jawabannya yang pertama itu tetap terekap di diagram batang. Ada enggak cara kita setting supaya yang memberikan tanggapan itu cuma 1 kali untuk satu orang? Gitu, Pak? Ada. Oh iya. Itu nanti masuk ke pengelolaan pengumpulan data, ada Pak. Ya, belum masuk ke sana ya Pak Ilham, Pak Supriyadi. Apakah hanya berlaku untuk diagram batang saja? Semua Bu. Semua diagram, semua jawaban. Jadi saya contohkan ini, Bapak Ibu perhatikan ini kan ada respon 18 ini ya. 18 orang yang mendaftar ini, yang menjawab ini ya. Belum tentu yang 18 yang mendaftar ini semua datanya benar Bapak Ibu. Bisa jadi ada 2 orang yang mengirim lebih dari 1 kali sehingga datanya terdata 2 kali. Nah, kalau kita langsung menggunakan diagram ini, itu kadang agak menipu dia. Kita menggunakan ini kalau memastikan bahwa data itu sudah valid. Makanya perlu kita oper ke Excel. Seperti waktu pendaftaran itu Pak Mus ada 1-2 yang beberapa kali daftar. Iya, itu sampai 5 kali tuh daftar, tuh nggak tahu. Akhirnya admin harus menukan lagi. Ya.
Tapi nanti Kenapa ada nggak teknik disetting? Kenapa nggak disetting? ya. Hanya boleh Ada satu beberapa kali gitu. pertimbangan Bapak Ibu. Kalau di setting dia hanya mengirim 1 kali, maka peserta itu tidak akan bisa daftar lagi. Mungkin karena lupa menulis nomor HP, dia daftar lagi, nah, gitu. Ya. Jadi ketentuan menyeting cukup mengirim sekali itu, Bapak Ibu perlu pikirkan supaya respondennya tidak tidak dirugikan. Ya, ada caranya itu, Pak Ilham. Bersama, jadi pertanyaan Pak Ilham, Pak Supriyadi, mohon ditunggu. Oke. Nah, saya akan menjawab pertanyaannya Pak Ilham. Bagaimana cara menyeting supaya responden itu hanya boleh mengisi 1 kali? Ya. Pada bagian kanan atas ini, ya. Ini ada gambar jari-jari, apa ini ya? Gerigi ya? Gerigi. Nah, gambar gerigi, itu silahkan diklik. Nah, akan muncul ini, setelan ini akan muncul pilihan umum, presentasi, dan kuis ya. Nah, ini kan ada pilihannya ini. Kita akan membatasi tanggapan atau responden hanya boleh mengisi sekali. Ketika ini kita contreng, maka responden akan diminta untuk memasukkan emailnya oleh Google. Sekali ini dicontreng, maka responden hanya boleh menjawab menggunakan email yang sama, HP yang sama, atau laptop yang sama sekali. Ya. Tapi biasanya kalau menggunakan email yang sama, yang berbeda ya, saya belum mencoba email yang berbeda pada laptop yang sama, apakah bisa atau tidak. Makanya perlu dipikirkan itu. Jadi Bapak Ibu, boleh kita membatasi responden itu hanya menjawab sekali. Contohnya siswa ya, besok Bapak Ibu kalau membuat kuis pada siswa, maka di siswa itu hanya diberikan kesempatan untuk menjawab sekali. Ketika Bapak Ibu memberikan kesempatan kepada siswanya hanya menjawab sekali, maka siswa itu harus memiliki email. Ya, nah ini harus hati-hati Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu membuat kuis, kemudian menyebarkannya ke siswa, tentu kan setiap ulangan kan tidak ada ulangan 2 kali pada pertanyaan yang sama kan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu menyetingnya pada ini, batasi tanggapan hanya 1 kali. Ketika ini disetting, maka siswa harus memiliki email. Ya, harus memiliki email untuk syarat masuk. Ini juga bisa digunakan Pak Ilham. Halo Pak Ilham, sebagai pengganti password tadi. Ya, sebagai pengganti password tadi. Jadi siswa harus memasukkan emailnya. Baru dia bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Karena kan hanya 1 kali kesempatan ya untuk menjawabnya. Boleh menggunakan ini sebagai password. Tetapi Pak Ilham harus ekstra membimbing siswanya untuk membuat email. Ya. Kalau bagi Bapak Ibu guru mungkin tidak masalah punya email. Langsung. Kemudian ada pilihan lagi. Ada edit setelah mengirim. Edit setelah mengirim ini Bapak Ibu membolehkan responden untuk mengedit jawabannya. Ya. Kemudian ini kalau dicontreng, membolehkan responden melihat jawabannya setelah dikirim. Dia akan muncul. Jawaban yang tadi grafik-grafik itu langsung dia muncul ke responden. Nah, tapi sebaiknya saya sarankan ini tidak usah dicontreng Bapak Ibu. Tidak perlu mungkin boleh dicoba mengedit ini kalau misalnya, tapi sangat susah Bapak Ibu. Ketika orang sudah masuk, sudah kirim, langsung dia lupa sudah membaca informasi yang di belakang itu, kirim aja. Maka tidak bisa semua masuk ke grup WA itu Bapak Ibu, karena kirim langsung hilang. Tidak membaca dengan teliti. Ya. Oke. Ini bagian umum ya. Terjawab ya Pak Ilham ya, pertanyaannya ya. Terus yang presentasi. Tanya Pak. Ya. Tadi di bagian edit setelah mengirimkan, sementara kita kan udah klik di batasi 1 tanggapan.
Artinya ketika kita Halo, Bu Vivin. mengklik lagi, ya, Suaranya putus-putus. ya, tanya untuk ketika kita udah contreng tadi kan edit setelah mengirimkan. Nah, sementara kita udah contreng lagi memberi untuk satu tanggapan. Berarti boleh dikirim lagi? Hanya tanggapan itu masih tetap Dengar nggak, tergolong Pak satu Mus? itu. Ya, yang dimasukkan itu hanya mengirim satu tanggapan itu ketika dikirim, kemudian mengulang dari awal itu yang tidak bisa. Coba sekarang Bu Pipin, kita praktekkan ya. Ini saya simpan. Oke, sekarang Bu Pipin jawab lagi. Bisa nggak kira-kira? Saya buka ini, saya buka tanggapan ini. Oke, coba diisi Bu Pipin. Ya. Ya, instrumen yang saya kirim di WA tadi coba diisi. Itu kan sudah saya setting. Udah. Diisi ulang, Bu. Sekarang kan diminta alamat Isi email ulang. kan? Ya, sekarang kan diminta alamat email. Nah, coba Pak Ilham dicoba lagi. Itu kan diminta alamat email sekarang ini. Ya, karena kan hanya diminta satu tanggapan. Isi ulang ya. Iya, Bu, diisi ulang. Ya. Itu ada permintaan email ya? Nggak ada permintaan email. Berarti emailnya sudah kebuka itu, Bu? Iya, adanya sama sih kayak tadi instrumen yang tadi itu untuk ini ada kata sandi, ada nama siswa, nggak ada permintaan email. Berarti emailnya sudah kebuka di atas, Bu. Kan kebaca kan emailnya Ibu di sana, Bu Pipin? Baca ya? Ya, sudah kebaca emailnya ya. Bagi yang belum masuk sama sekali, maka diminta alamat emailnya. Nah, sekarang dicoba diisi lagi sembarang aja, Bu. Sembarang ya? Iya. Tetap kata Nanti dihapus ini. Cocek Ibu Pipin. Biasa Bu Pipin ya. Ibu Pipin. Sudah dikirim? Belum, Pak. Coba dikirim dulu. Lama sekali Bu Pipin. Teliti, Pak. Hah? Asal-asal aja Ibu Pipin. Iya, gak usah dipikirin, tidak usah dihitung berapa nilai saya. Udah saya mikirkan apa-apa, saya hanya mikirin Pak Ilham aja. Astagfirullah. Aduh, Pak Sudah ya? Ilham tuh. Bapak Ibu, ketika tadi perbedaannya apa? Perbedaannya akan muncul keterangan edit your response. Udah, Pak. Ya, ada muncul keterangan edit tanggapan. Nah, itu kalau diklik maka akan muncul lagi ngedit itu, Ibu. Tapi tadi nggak ada tuh edit your response itu nggak ada. Ada, wong di saya ada ini. Ya, kalau nggak ada berarti belum beruntung Bu Pipin. Ada tadi Pak. Ada kan? Nah, Bapak Ibu, yang edit your response ini kalau diberikan kepada siswa jangan dicontreng. Nanti siswa akan memperbaiki terus jawabannya. Ya. Tidak usah dicontreng ini. Ya. Oke, sudah. Nah, presentasi ini Bapak Ibu membuat pengumuman di sini setelah mengirim. Kan kadang ada responden itu bertanya apakah data saya sudah terkirim, apakah ini sudah masuk dan sebagainya. Padahal di setiap akhir instrumen itu selalu dibuatkan pengumuman. Terima kasih data Anda sudah disimpan. Nah, ini yang tidak pernah, ini yang sering dilewatkan oleh responden. Ketika sudah kirim langsung capcus. Nanti tanya lagi, saya sudah ngirim, apakah sudah sampai atau belum? Nah itu yang membuat repot Bapak Ibu.
Padahal ketika ini pesan ini sudah terbaca, berarti datanya sudah terkirim. Itulah maksudnya informasi itu dibuat. Data Anda sudah masuk. Terima kasih telah berpartisipasi. Sudah. Ketika Bapak Ibu sudah membaca itu, berarti datanya sudah terkirim. Nah, kemarin saya menyelipkan pesan. Silahkan Bapak Ibu gabung ke grup WA dengan mengklik tautan di bawah ini. Tautan itu saya ambil dari grup WA yang saya buat, saya tempelkan di sini. Bagi yang mendaftarnya menggunakan HP orang, maka otomatis HP orang tersebutlah yang terdaftar dalam grup WA. Kemarin ada kasus Bapak Ibu, 1 HP digunakan oleh 5 orang untuk mendaftar. Yang terdaftar HP-nya ya hanya 1 orang itu, yang 4 orangnya itu tidak akan bisa masuk ke grup WA itu. Makanya kemarin 200 orang, 250 orang yang mendaftar yang tersisih tidak bisa masuk WA. Jadi ini pengalaman kita Bapak Ibu untuk hal-hal yang sepele, supaya meskipun sudah selesai mengisi, dibaca pelan-pelan, ada yang tersembunyi di sana. Itu sebenarnya salah satu cara untuk seleksi alam Bapak Ibu. Seleksi alam untuk masuk ke tahap berikutnya. Sudah nggih? Ya, untuk pertanyaannya Pak Supriyadi saya pending karena harus membuat segmen tersendiri tentang itu. Termasuk pertanyaannya Pak Budi. Ya. Oh iya, yang pertanyaan bersyarat ya Pak Mus ya? Iya, karena kita akan membuat instrumen dengan pola tema itu Bapak Ibu. Ya. Apa itu instrumen pola tema? Kita selesai jam berapa Mbak Yuni? Yang 1, ini sudah jam 12.55 Pak. Oh, iya. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Tadi sudah saya tampilkan di PowerPoint ini bahwa komponen indikatornya akan dibuatkan yang kita video bahas ya, Pak. itu adalah 7 ini. Kelihatan ini? Belum. Belum ya? Oh, kalau masuk PowerPoint harus di stop share dulu baru masuk lagi. Ya, sekarang sudah? Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah. Nah, Sudah Pak Mus. Bapak Ibu, 7 komponen ini, insya Allah kita akan buatkan video pendampingnya, termasuk pertanyaan bersyarat tadi. Tapi yang bersyarat mungkin nanti sekalian dibahas sama kuis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti kita buatkan video pendampingnya di share ke WA. Ya. Nah, Bapak Ibu, karena BIMTEK ini kita lakukan full daring, maka nanti akan ada penugasan-penugasan yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu sebagai latihan, kemudian dikirimkan nanti melalui grup WA seperti apa, akan kami berikan petunjuknya Bapak Ibu. Nah, yang aktif dan menyelesaikan tugasnya itulah yang akan diproses lebih lanjut untuk penerbitan sertifikatnya. Makanya Mbak Yuyun tadi mengirimkan bukti jadwal daftar hadir dengan Bapak Ibu mengirimkan nomor urut presensinya ya. Demikian mau Bapak Ibu. bertanya sedikit. Boleh, silakan Ibu Sri Eli Mediawati. Iya, kemarin sempat saya ini lihat di Play Store ada aplikasi yang mirip mungkin dengan ini, judulnya Gforms juga. Boleh kita menggunakan aplikasi tersebut atau mungkin sama dengan aplikasi yang ini, cuman kan dia ini versi Google Drive-nya. Maksudnya masuknya melalui Google Drive, tapi kalau yang sana itu langsung install aplikasi. Gforms namanya. Boleh Bu, silahkan. Boleh menggunakan apapun dalam pengumpulan data. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pengumpulan data menggunakan aplikasi itu bermacam-macam. Ada Google Toolbox, ada Survey Monkey, ada Zoho. Zoho kemarin yang diperhatikan oleh Mbak Yuyun ketika Bapak Ibu daftar ulang. Ya, Zoho lumayan berat ketika dibuka ya. Ya, kemudian
apalagi yang Ibu sebutkan tadi di aplikasi boleh. Cuma Google Form ini kan sederhana Bapak Ibu. Sederhananya itu orang tidak perlu menginstal aplikasi. Responden itu tidak perlu menginstal aplikasi. Kita membuatnya pun cukup menggunakan Gmail. Cukup kuota ya. Ya, cukup kuota. Ketika di-share ke grup ke responden untuk mengisi, orang hanya cukup menekan linknya langsung masuk jawab. Sederhananya begitu. Jadi nggak ada larangan Ibu mengikuti BIMTEK ini bukan berarti Ibu harus menggunakan ini sebagai aplikasi pengumpulan data. Ini salah satu tambahan. Ya, saja. bukan maksud saya gitu Pak. Maksudnya apakah sama yang GPOM itu dengan GPOM yang ini tuh sama apa enggak gitu? Oh, prinsipnya sama Bu, sama saja. Oh, sama. Iya. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Prinsipnya sama saja. Model pertanyaannya Silakan pada Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, masih ada waktu. Oh, tinggal 1 menit. Ya, kayaknya. Sementara jelas ya. Sementara ya, nggih, nanti. Ya, gimana Bu Rohani ya? Mau banyak. Ya, Ibu, mohon maaf kebetulan tadi kita pakai alamat guru tuh jadi ada berapa orang terlambat Bu gabungnya. Lambat masuk ke room. Ya, pakai kita ke room yang untuk guru itu beberapa ngumpul dinunggu dari pihak LMP masuk. Itu enggak ada begitu. Halo? Ya, terus Ya, ya. Terus kami pindah ke sini. Saya dari yang terakhir itu Bu Yuyun, dari pertama itu saya kebingungan untuk Google Form ini anak-anak gimana sistemnya saya memberikannya gitu dari awal saya enggak ikut. Oh ya. Ibu pengawas kepala sekolah. Saya guru. Lah Ibu salah masuk berarti. Yang pihak yang kan dijadwalkan jam 11 tuh guru pindah pihak LP yang masuk Pak. Ini jadwal jam 11 Bu. Halo? Iya, halo. Di pihak guru tadi kami menunggu. Halo, nah untuk ke sekolah ada untuk guru. Jadi guru itu kami kumpul ada 6 orang, 7 orang, tapi yang lain enggak ada Pak. Jadi kami tanya semua kemana coba yang di link 2 itu kita masuk. Saya coba masuk ada penjelasan pengumpulan data begini. Yuyun. Oh, nggak apa-apa Ibu. Nanti jadi yang terlambat nanti video rekaman kebetulan ini kan sesinya sudah direkam. Sesinya sudah direkam Bu. Nanti hasil rekaman akan kami share ke grup dan nanti juga ada video pendampingan dari Pak Mus. Jadi Ibu yang terlambat bisa melihat dari video yang akan dibagikan gitu aja nih, enggak masalah. Oh, jadi fikir guru enggak hari ini, Bu? Ya? Ya hari ini Bu, hari ini. Hari ini Bu. Ini sesi guru. Jadi yang sesi pertama tadi mulai pukul 9 sampai pukul 11 itu sesi kepala sekolah. Oh iya iya ya. Bu, saya baru bergabung, Bu. Oke, iya. Yang baru bergabung segera menulis chatnya Bu di nomor absennya di chat akan kami rekap. Ya. Yes. Gitu aja deh Pak Mus kayaknya. Oke. Halo Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf Bu Rohani, ini harus segera kita tutup. Baru bergabung bagaimana Bu? Akan kita laksanakan tanggal 20. Nah, di sela-sela itu Bapak Ibu akan nanti saya gunakan video pendamping untuk membahas beberapa komponen yang tidak terbahas secara detail di sini, termasuk mungkin pertanyaannya Pak Supriyadi. Nanti Pak Budi juga akan kita bahas di sela-sela itu. Untuk diketahui nanti akan ada penugasan Bapak Ibu, akan disampaikan di WA sekolahnya bagaimana, dan setiap hari di WA itu kita buka diskusi mulai pukul 16 sampai pukul 18. Saya ulang, di grup WA kita akan buka diskusi setiap hari pukul 16 sampai pukul 18. Mulai besok ya Bapak Ibu ya, mulai besok, jangan hari ini ya. Karena Bapak Ibu perlu berlatih, mulai besok kita buka diskusi pukul 16 sampai 18. Bapak Ibu silahkan manfaatkan untuk bertanya. Sekali lagi kita fokus membahas tentang materi Google Form. Iya. Bentar. Pak Budi silakan. Bagaimana cara
Putus-putus Pak Budi. Budi, silakan Pak Budi. Bagaimana cara menghentikan saya rekornya? Apakah nanti ada sini off langsung mati atau bagaimana? Tidak jelas Iya. suaranya. Pak Budi boleh mohon ditulis di chat soalnya suara Bapak putus. Kami tunggu sebentar. Cara mematikan Google Form-nya maksudnya. Cara mematikan Google Form. Cara Mungkin menutup menutupnya. tanggapan itu Pak Mus mungkin. Menutup form yang sudah dibikin maksudnya Pak Budi itu. Rekor. Recording. Cara mematikan recordingnya. Stop record aja. Stop aja. Iya, stop. Oke, makasih. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Ini pengalaman pertama buat saya juga, Bapak Ibu, buat LPMP mengadakan daring ini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya lebih lancar lagi. Amin. Akan kami adakan evaluasi. Mohon maaf bagi Pak Budi dan Pak Setiadi, akan saja pertanyaannya karena sesinya harus membuat model pertanyaan yang agak berbeda sedikit. Itu namanya pertanyaan bersyarat, maka harus menggunakan pertanyaan berkelompok itu. Terima kasih. Mohon maaf Pak Ilham, Pak Budi, terima kasih banyak. Pak Setiadi, Bapak Ibu yang kita sebut namanya di belakang sana. Mohon mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini menjadi bekal bagi Bapak Ibu melakukan pembelajaran jarak jauh, paling enggak sederhana bagi siswa ketika membuat kuis. Ya. Ada Mbak Yuyun, silakan. Terima kasih Pak Mus. Halo. Ya, halo, silakan. Udah ya? Sudah. Kita tutup aja ya. Iya. Kita tutup Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi pada siang hari ini. Semoga bisa ketemu lagi di Vicon berikutnya dan aktif juga di sesi tanya jawab mulai besok sore. Dan semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat semua. Terima kasih Pak Mus atas materinya, dan pada Bapak Ibu yang belum menuliskan nomor absennya, mohon segera menuliskan di chat ya. Ya. 84 sudah Bu ya. Ya Pak, 84 ya. Pak Budi, matiin recordingnya ada di pojok kiri atas Bapak. Oke. Sallallahu Pak Ilham langsung Ya, selawatan. silakan Bapak Ibu, lab masing-masing. Lab masing-masing. Ya, terima kasih Pak Mus. Ya. Ayu.